dan menjauhi larangan Allah. Begitu juga kalau meninggal, jangan mati, jangan meninggal kalau pertama tidak bawa iman, yang kedua bawa ilmu. Wal mi'raj, hikmah dan cerita Isra Mi'raj. Bekal Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan panjang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan bekal 3 hal: 1 iman, 2 ilmu, 3 hikmah. Tentu cerita ini sering diulang, Pak, ketika baginda Nabi habis Isya santai tiduran di atas batu. Dulu sekeliling Ka'bah banyak batu, Pak. Nabi lagi santai. Kalau santainya orang Indonesia ya ngerokok. Santai, singkat kata, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi didatangi oleh malaikat Mikail dengan disertai beberapa malaikat. Ketika diajak, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mengajak engkau sowan ke hadapannya melewati beberapa tingkatan langit. Tapi sebelum ke sana mohon izin, dada panjenengan harus dibuka, hatinya harus dicuci. Ini cerita yang turun. Dicuci dengan batu, dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci akan dimasukkan kembali, diisi dengan 3 hal. Itulah. Karena engkau ya Rasul akan berjalan menghadap Allah. Pertama diisi iman. Apakah Nabi belum iman? Sudah. Tapi tentu supaya tambah padat. Kedua, Nabi diisi ilmu. Apakah Nabi tidak ada ilmu? Ada. Tapi biar tambah full. Kemudian Nabi diisi dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Allah manusia-manusia itu dengan cara hikmah, santun. Nabi diisi hikmah, kesantunan, kewibawaan, penuh dengan pengayoman. Itu hikmah. Hikmah artinya luas. Nabi berangkat perjalanan jauh ketemu Allah. Lah maka di sini kita sebagai umatnya jika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat juga dengan bekal 3 hal. Sama kita bekalnya juga 3. 1 iman. Di sini ketemu dengan Allah tentu ada 2 pemahaman. Ketemu ketika kita munajat, doa. Tapi ketemu yang hakiki adalah ketika kita dipanggil oleh Allah berpulang ke hadapannya. Roh kita yang menghadap Allah itu pun bekalnya 3. 1 iman. Jangan sekali-kali mati atau jangan sekali-kali hanya menghadap Allah tanpa adanya iman. Karena orang yang tidak iman gak akan mau ketemu Allah, gak mau masuk masjid, gak mau masuk dalam majelis taklim, gak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah karena gak iman. Tapi kalau sudah iman tentu orangnya akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Begitu juga kalau meninggal, jangan mati, jangan meninggal kalau pertama tidak bawa iman, yang kedua bawa ilmu. Akan menghadap Allah, contoh ketika sholat harus pakai ilmu, puasa harus pakai ilmu, zakat harus pakai ilmu, ibadah haji harus pakai ilmu. Sama, menghadap Allah pun harus punya ilmu. Yang ketiga, menghadap Allah harus punya amal, amaliyah yang baik, amalun solihun atau amaliyatun solihatun. Jadi kita akan iman, ilmu, amal. Iman supaya tambah kuat, dijunnah, dibentengi. Cara membentenginya, cara memupuknya hadir di majelis taklim. Sering saya filosofikan yang sudah dianjurkan oleh agama. Ayo kita lakukan, ditumpuk amaliyahnya itu ketika kita menghadap Allah, insya Allah sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Setelah bersih, maka Nabi melakukan perjalanan. Tertulis dalam Al-Quran, Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah menjalankan hambanya dari Makkah ke Palestina. Wes, Nabi naik buruk, kendaraan yang disiapkan oleh Allah dari Makkah ke Palestina. Palestina ya betul. Habis dari Palestina Nabi Mi'raj, jebol langit 7, Sidratil Muntaha, Rof, Arsy, ketemu Allah. Di sana dikasih oleh-oleh namanya sholat 50 waktu, diskon jadi 5 waktu, pulang ke Mekah dalam tempo waktu sebelum subuh. Tapi ketika proses perjalanan inilah Nabi diperlihatkan dengan beberapa hal. Ini yang menjadi miniatur kehidupan selanjutnya sampai nanti hari kiamat. Maka kalimat itu termaktub dalam Al-Quran, suratnya Al-Isra. Ini saya potong di tengahnya ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ar-ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Al-ayat. Ini panjang ayatnya, nanti buka. Menyampaikan, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Ini kata-kata bahasa Indonesia. Muhammad, Kanjeng Nabi lihat yang aneh-aneh, melihat macam-macam, Pak. Di sini ada doa buat ngusir setan. Kalau Bapak baca doa ini kok temennya pergi, berarti setannya dia. Nabi ketika terbang diikuti oleh jin ifrit, oleh setan, Pak. Setannya bawa obor, Nabi akan dibakar. Ini pun diceritakan kepada umat manusia kala itu. Maka Nabi bingung. Ketika bingung, maka Nabi dikasih ijazah oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, jangan takut, jangan bingung. Kamu saya ajarin doa, nanti kalau doa itu jinnya akan kabur. Maka Bapak sekalian, ini doa buat ngusir setan, ijazah langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Kalau bisa dihafalkan. Kita baca bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawijuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Maaf, itu yang paling atas ada kata-kata a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil la yujawizu. Itu tulisannya la yajuwizu. Ya, la yujawizu. Mulia
kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat diraih oleh pelaku kebaikan atau pemaksiat sekalipun, dari keburukan apapun yang naik dan turun dari langit, dari keburukan yang masuk atau yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah malam dan siang, dari keburukan para pengetuk pintu di tengah malam dan siang, kecuali pengetuk pintu yang datang membawa kebaikan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah doa ini, malaikat mengajarkan Nabi doa, jinnya jatuh, bismillah. Jadi singkat Nabi. Kemudian Nabi melihat apa lagi? Wes, Bapak di tulisan nggak ada. Saya sengaja mau baca kitabnya. Itu tulisan hanya global. Hatta ngala kaumin turdakhuru usuhum kullama radikhat atau radakhat ngadat kama kanat wala yaftar anhum min dzalika syai'un. Nabi lagi mabur, melihat ada sekelompok laki-laki dan perempuan. Ia punya kepala dibenturkan kepada batu, dibenturkan kepada tembok. Ketika kepalanya hancur, darahnya keluar otak, tapi tetap saja ketika disempurnakan lagi oleh Allah, hancurkan lagi, kembali lagi, Nabi sedih. Maka Nabi bertanya, "Ula Jibril, itu siapa Jibril?" Qala haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubat. Itu umatmu ya Rasulullah. Wah. Di neraka kepalanya diantem-antemkan ke tembok. Makanya apapun yang disampaikan yang namanya sholat itu wajib. Kalau nggak wajib berdiri, kalau nggak mau berdiri itu pakai duduk, nggak mampu duduk tidur miring, nggak mampu miring tidur rumah, nggak mampu pakai isyarat. 5 waktu yang telah ditentukan jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Minta suaranya sholawat. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wad daraji ngadfatai, ya uhailal judi wal karami adfatai, ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Nah, ini ada kita sendiri, tiada lagi yang menemani, niscaya siksa menimpa diri kalau taat pada Ilahi. Niscaya siksa menimpa diri kalau taat pada Ilahi. Ngomong sama mertua, ya Nabi mabur. Suma'atang ala kaumin ngala akbalihim riqa'un wa ngala adbarihim riqa'un yasrohuna kama tasarrohal ibilu wal ghanamu wa yakuluna dori wazzakum waradifu jahannam wahya. Nabi Pak itu melihat ada sekelompok manusia nyuwun gunging pangapunten kubul syajarim zakum. Benar-benar para ahli neraka nanti akan memakan pohon zakum. Pohon zakum itu apa? Dipertegas di dalam surat As-Saffat. Dzalika khairun nuzulam am syajaratuz zakum. Makanan sorga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Dalam As-Saffat penjelasannya panjang Pak.
Ini makanya saya mau ngaji, saya racik dulu ini. Di sini di dalam surat As-Saffat nanti juz 23 setelah surat Yasin itu mempertegas apa sih pohon zakum. Jadi nanti yang di neraka udah pantatnya disumpel besi dikasih kue. Berarti mending di neraka Pak, dikasih kue. Di sini ngaji kan nggak ada kuehnya. Atalil zalimin. Di tulisan nggak ada Pak, adanya di Quran. Aku sesungguhnya kata Allah menjadikan makanan zakum fitnah, ujian, cobaan, siksaan bagi orang-orang zalim yang suka bikin dosa. Innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum Pak itu tumbuhnya keluarnya dari neraka jahanam yang paling bawah. Jadi di neraka Pak itu tumbuh pohon-pohonan. Kita kayak nggak masuk akal ya Pak. Nah sekarang mumpung masih hidup, ada sesuatu yang nggak masuk akal. Ru'usus syayatin. Nanti Pak itu buah Pak. Umpamanya buahnya mentol begini Pak. Begini, ini di ujungnya ada ininya. Ini nanti kayak kepala setan Pak ini di sini. Ini yang ngomong Al-Quran Pak. Tolmuha ka'annahu ru'usus syayatin. Ujung buah atasnya itu kayak kepala setan. Saha. Ketika Pak, ini mah penjelasannya panjang. Ketika sudah makan makanan yang namanya zakum Pak, itu cocote ajur Pak. Ngerti nggak cocote ajur Pak? Ini etageh umatnya saha, umat panjenengan ya Rasul. Emang apa yang dilakukan? Qala haula'il ladzina la yu'dzuna shadaqati amwalihim. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mal. Orang kaya ini Pak yang nggak mau mengeluarkan zakat. Maka yang kaya raya yang duitnya sudah ratusan juta, kalau di ATM angsuran apa ATM singkatannya apa sih? Itu loh. Nanti boolnya dijejelin besi. Makanannya zakum. Makanan-makanan yang ada di neraka dimakan. Rasanya lapar, haus, rakus. Sebagaimana rakus ketika hidup di dunia. Tidak mau zakat. Kemudian Nabi mabur maning. Atangala kaumin baina aidihim lahmun nadijun fi kudurin walahmun akharun nayiun khabisun fajangalo yakuluna minan nayil khabis wa yadmunan nadih at-thayyib. Ini makanan lagi Pak Sokirin. Aduh, ini ada orang makanan Pak. Itu makanan qala hadzal rajulu min ummatika, iki wong lanang saka umatmu, laki-laki dari umatmu, takunu indahul mar'atul halal at-thayyibah. Laki-laki ini punya istri. Istrinya dia fayabitu indaha hatta yusbiha, tapi suka tidur dengan wanita lain, nginep di hotel. Wes cerita terus ke. Suma'ata ngala khosbatit tariq la yamuru biya saubun wala syai'un illa kharaqathu. Melihat di neraka Pak sambil dibakar. Ini lagi jalan